Halo pecinta film, dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Nakayumi TV. Kali ini Nakayumi mau bercerita tentang film yang berjudul The Sorcerer and the White Snake, yang merupakan adaptasi dari kisah legendaris dari negeri Cina yang berjudul The Legend of the White Snake, mengenai cinta terlarang antara seorang manusia dengan seekor siluman ular putih. Film ini juga dibintangi aktor terkenal Jet Li yang berperan sebagai Biksu Fahai. Daripada berlama-lama, mari kita dengarkan ceritanya. Di film ini, siluman ular putih bernama Susu dan seorang manusia bernama Xuxian serta ular hijau kita sebut saja King King. Ketika Xuxian sedang memetik bunga di gunung bersama teman-temannya, tiba-tiba King King datang menakut-nakuti Xuxian sehingga Xuxian jatuh ke dalam danau. Karena tidak tega, Susu mengubah dirinya menjadi seorang gadis cantik dan terjun ke danau untuk menolong Xuxian, di mana Susu juga memberi pernapasan untuk tambahan energi ke dalam tubuh pemuda itu guna menyelamatkan nyawanya. Ketika Xuxian sadar, dia pun kaget di mana sosok wanita cantik yang menyelamatkannya itu. Sejak menolong Xuxian di danau, Susu sadar bahwa dia jatuh cinta dengan Xuxian, dan ia pun memutuskan mengunjungi dunia manusia bersama adiknya King King. Maka Susu pun membuat rencana menemui pemuda tersebut di sebuah kota. Ketika sedang berjalan-jalan di kota, King King berkenalan dengan biksu muda bernama Neng Ren. Mereka pun terlihat langsung akrab. Tidak lama, King King pun berhasil menemukan Xuxian dan mengatakan bahwa dialah pemuda yang dicari kakaknya. Tetapi Xuxian tidak mempercayainya dan malah mengusirnya. King King pun meniup perahu Xuxian dengan cepat dan mendorongnya menuju tempat Susu berada. Karena terlalu cepat, perahu Xuxian pun menabrak sebuah jembatan yang menyebabkan dirinya terlempar keluar. Dan Xuxian pun hanya bisa kebingungan dan membiarkan perahunya hanyut terbawa air. Ketika Xuxian melangkahkan kakinya, tiba-tiba jembatan di depannya tersebut hancur. Dia pun terheran-heran. Akhirnya bertemulah Susu dengan Xuxian. Susu pun langsung mengutarakan perasaannya pada Xuxian. Tetapi Xuxian menolaknya karena Xuxian telah mencintai wanita lain. Xuxian pun bercerita bahwa wanita yang ia cintai adalah wanita yang telah menyelamatkan nyawanya. Susu pun senang, ternyata Xuxian juga mencintai dirinya. Susu kemudian mendorong Xuxian ke danau dan ia pun kembali menyelamatkan Xuxian, guna mengingatkan kembali kala ia menyelamatkan Xuxian waktu itu. Scene berikutnya, terlihat Neng Ren sedang menghadapi siluman kelelawar. Neng Ren pun mampu mengalahkan siluman-siluman itu. Namun tiba-tiba dia diserang dari bawah oleh siluman kelelawar yang besar dan menarik Neng Ren ke dalam kemudian menggigitnya. Fahai segera datang menolong muridnya tersebut. Kemudian terjadilah aksi kejar-mengejar antara Fahai dan siluman kelelawar dan Fahai pun berhasil mengalahkannya. Selanjutnya, Xuxian dan Susu sedang asik mengobrol. Susu tampak bahagia karena Xuxian berencana akan melamar dirinya. Ketika biksu kecil hendak membangunkan Neng Ren, mereka terkejut melihat perubahan pada wajah kakak seniornya. Mereka berteriak, "Kakak, kau menakutkan sekali. Telingamu tumbuh dan gigimu bertaring." Neng Ren meraba wajahnya dan ia pun berteriak kencang.
Di suatu tempat, tanpa sengaja King King melihat Neng Ren yang akan bunuh diri. King King meminta temannya tersebut untuk membatalkan niatnya itu dan memintanya untuk menerima kenyataan bahwa Neng Ren kini telah berubah menjadi siluman kelelawar. Kemudian tibalah si Xian di kediaman Susu. Dan terlihat beberapa siluman yang menyamar menjadi orang tua dan keluarga Susu. Dengan rasa percaya diri, King King memperkenalkan kedua orang tuanya tersebut. Si Xian agak heran dan bingung. Karena si Xian belum kunjung mengakhiri pembicaraannya, King King pun panik melihat sekelilingnya yang mulai kembali ke wujud asli mereka. Tanpa pikir panjang, ia pun membuat si Xian pingsan tak sadarkan diri. Setelah terbangun dari pingsannya, si Xian berkata pada Susu apa yang ia lakukan dan berkata seharusnya mereka melangsungkan pernikahan. Mendengar hal itu, Susu menjawab bahwa mereka telah melangsungkannya, dan si Xian pun terlihat tidak percaya. Di scene selanjutnya diperlihatkan korban-korban berjatuhan yang disebabkan oleh para siluman rubah. Si Xian yang biasanya selalu bisa mengobati warga di sana tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Susu yang memiliki kekuatan supranatural sepertinya tak mau tinggal diam. Ia lantas menggunakan kekuatannya itu ke dalam obat racikan suaminya untuk menyelamatkan seisi kota dari wabah. Fahai pun mengetahuinya dan bertanya siapa yang membantumu meracik obat ini. Si Xian menjawab istrinya. Fahai segera memberikan belati sakti miliknya itu dan memaksa si Xian menerimanya. Kemudian Fahai muncul karena mengetahui Susu telah berbuat baik dengan memberikan kekuatannya itu untuk membantu manusia. Sang biksu tidak menangkapnya. Ia hanya memperingatkannya untuk meninggalkan si Xian. Karena keduanya berasal dari dunia yang berbeda. Fahai kemudian memberi kesempatan kepadanya untuk meninggalkan si Xian. Dan jika tidak, dia takkan diampuni. Tibalah si Xian di rumahnya. Ia pun mengajak Susu meminum arak yang bermanfaat untuk menangkal racun ular. Susu pun panik dan berlari mengunci diri di kamar, karena ia akan kembali ke wujud aslinya, yaitu siluman ular. Susu berusaha keluar dari rumah, supaya suaminya tak melihat wujud silumannya. Tetapi Fahai sudah siap menangkap Susu di luar rumah. Si Xian yang terkejut melihat siluman ular raksasa berada di dalam rumahnya, segera menusuk ular itu dengan belati sakti pemberian Fahai. Dalam keadaan terluka parah, Susu melarikan diri. Fahai menjelaskan kepada si Xian bahwa siluman yang baru saja dia lukai adalah istrinya sendiri. Si Xian sangat menyesal. Si Xian pun bertanya bagaimana ia bisa menyelamatkan Susu. Siluman tikus pun memberitahunya ada daun yang dapat menyelamatkan istrinya, dan daun itu hanya berada di pagoda Li Feng. Sampailah Su Xian pada tujuannya, ia pun berhasil menemukan daun ajaib tersebut. Namun secara tidak disadari, tindakannya tersebut telah membebaskan para siluman yang dikurung di dalam pagoda tersebut. Terlihat Fahai dan biksu-biksu mengetahui perbuatannya. Si Xian pun segera memberikan daun ajaib tersebut kepada siluman tikus dan memintanya untuk diberikan kepada Susu. Siluman-siluman itu akhirnya merasuki si Xian. Melihat hal itu, Fahai segera membawanya ke kuil Jinsan untuk melakukan ritual kepadanya. Siluman tikus sampai di tempat Susu terbaring. Ia pun memberikan daun ajaib tersebut dan menceritakan bahwa si Xian telah mengambilnya dan kini Fahai menangkapnya. Setelah menggunakan daun ajaib tersebut, kekuatan Susu pun dapat pulih. Susu melarikan diri bersama King King untuk menemui si Xian di kuil. Tetapi Fahai melarangnya.
Dan Fahai memberitahu jika Sisien dalam bahaya karena dirasuki roh-roh jahat sewaktu ia mencuri daun ajaib tersebut. Susu tidak mempercayainya dan mengira hal itu hanya karangan Fahai saja. Karena gagal memasuki kuil Jinsan, Susu pun marah dan timbullah pertarungan antara kedua siluman ular tersebut dan Fahai. Susu menciptakan banjir bah yang menyebabkan bencana bagi kuil Jinsan. Setelah membanjiri kuil, ia segera pergi menemui Sisien dan menyelamatkannya. Tetapi Sisien mengalami amnesia akibat kerasukan roh jahat dan tidak mengenali istrinya lagi. Susu menjadi sangat marah dan menuduh Fahai menghilangkan ingatan Sisien. Pertarungan pun berlanjut. Susu dibantu King menyerang Fahai. Sampai akhirnya Fahai berhasil melukai King. Melihat hal tersebut, Susu bertambah marah. Ia pun menyerang Fahai yang tergolek lemah. Tetapi Fahai berhasil mengalahkannya. Dan Fahai mengurungnya di pagoda Li Feng. Susu menyesal dan meminta kesempatan untuk pamit dengan Sisien. Fahai memberi kesempatan Susu bertemu Sisien. Terlihat Sisien masih belum mengenali Susu. Ketika Susu menciumnya kembali, tiba-tiba ingatannya pun pulih. Ia mengenali istrinya, namun terlambat. Susu harus kembali dikurung dalam pagoda Li Feng. Dan cerita pun selesai. Bagaimana ceritanya teman-teman? Semoga kalian terhibur dan terima kasih ya sudah menonton.